Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Bidadari surga udah ada pasangannya belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum ya. Semua orang juga gitu, ada yang udah punya jodoh, ada yang belum juga. Tapi kita nggak pernah tahu jodoh kita akan seperti apa, bagaimana jodoh kita gitu ya. Apakah jodoh kita juga akan menemani kita sampai ke surganya Allah? Mau yang seperti itu? Mau lah. Terus bagaimana nih? Apakah pasangan kita adalah pasangan yang kita cintai? Atau yang orang tua pilihin? Atau apakah sudah menjadi yang terbaik buat kita? Apakah kita salah pilih juga atau tidak? Pagi hari ini akan kita bahas jamaah. Tema kita adalah jodoh atau pernikahannya yang salah. Tepuk tangannya lagi yuk. Semoga jodoh kita nggak salah ya. Tapi sebelumnya ada tayangan nih. Ini bisa jadi pelajaran buat kita juga ya jamaah yang ada di rumah ya. Suami tega membunuh istri di depan anaknya. Ini dia tayangannya, silahkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Na'udzubillahi min zalik. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah kita alami ya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, Ustadz sedih ya Ustadz ya, karena bicara pernikahan kan sebenarnya harusnya sesuatu yang indah gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu pasangan kita siapa ketika kita sudah menikah. Ternyata emosian, ternyata suka KDRT gitu kan. Nah Ustadz, kalau misalkan hal itu sudah terjadi dalam hidup kita, nauzubillahi min zalik, ada contoh kasus seperti ini juga. Apakah kita bisa minta cerai? Atau apakah kita salah pasangan? Atau apakah kekerasan itu karena kita sudah tidak cinta lagi sama pasangan kita Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Gara-gara penghasilannya sedikit, tahu-tahu terjadilah KDRT. Ini yang terjadi. Kalau begitu, gimana solusinya? Sudah disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 34. Saya singkat saja. Laki-laki itu diberikan kemampuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, qawwam, artinya pelindung yang bertanggung jawab. Itu yang pertama poinnya. Pelindung bagi wanita dalam segi nafkah, pendidikan, pelindungan. Lalu laki-laki juga diberikan kelebihan atasnya, kemampuan atasnya. Kemudian laki-laki juga dalam surah Nisa kita ambil gambaran, dialah yang memberikan nafkah. Dan sebaliknya, wanita yang soleh, wanita yang taat kepada Allah. Solehannya itu taatnya kepada Allah. Kenapa dia bisa taat? Karena mohon izin, karena dia mampu menjaga dirinya, kehormatannya, karena bantuan dari Allah. Dan catatan, apa itu? kalau memang terjadi yang kau tidak sukai, dia nuzus, maka engkau nasihatin. Kalau tidak bisa dinasihatin, iya bisa ranjang dulu. Kalau tidak bisa lagi, maka bolehlah dipukul. Dan kalaupun memukul tidak sampai berbekas, apalagi menyakitkan. Hanya sekedar memberitahukan kalau dia lakukan itu salah. Dan ingat, ada catatan, Nabi tidak pernah memukul istri. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Tuh kalau tausiahnya lebih panjang lagi, mundurnya tuh nyampe depan rumah tuh. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi ada tahapan-tahapannya ya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga yang sedang menyaksikan ya, nggak tiba-tiba langsung pisah apa segala macam gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Karena kalau misalnya pisah akhirnya suka muncul akhirnya status janda dan juga duda. Nah muncul lagi pertanyaan Habib Usman, kalau misalnya kita menikah dengan seseorang yang mengenakan status itu ya janda atau duda,
Nanti begitu kita meninggal, sama-sama meninggal, kita di surga insya Allah akan bersama siapa? Dengan pasangan kita yang sekarang apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya atau yang kemarin? Yang mana nih? Silakan Habib. Atau yang besok yang baru? Apaan Sesam, Ustaz Maulana, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sari ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridhomu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Perempuan itu adalah dia dilihat daripada yang terakhir daripada suaminya. Jadi kalau suaminya yang terakhir si A, maka dia dapatnya yang terakhir. Kalau yang terakhir adalah si B, maka dia yang terakhir. Jika kau ingin menjadi istriku di surga, maka janganlah engkau apa? Menikah lagi setelah aku meninggal. Karena seorang wanita di surga akan bersama siapa? Sama suaminya yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan istri-istri para nabi untuk apa? Untuk menikah kembali. Karena apa? Setelah itu mereka istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau istrinya para nabi berada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama siapa? Bersama nabi tersebut, bersama Rasulullah. Oleh karena itu mereka yang memahami akan anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala, mengerti sesungguhnya pasangan kita, berharap pasangan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang soleha, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Syekh Firqas juga berkata, wa inna kana laha azwajun fid dunya fahiya fil jannah ma akhiri azwajiha idza tasawwar fil khalqi waslaha. Jelas bahwasanya apabila wanita tersebut mempunyai berapa suami di dunia, misalkan punya si bekas ini, oh gitu. Banyak banget ya. Maka dia berada di surga bersama siapa? Bersama yang akhirnya. Apabila sama dalam akhlak dan amal solehnya, ya kan? Bisa milih juga katanya. Oh, ya kan? Jadi tergantung juga. Tapi kalau mau sama-sama masuk surga ya sama-sama akhlaknya juga harus baik ya. Betul. Seperti Habib bilang, Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Jadi mau sehidup sesurga sama pasangannya? Udah siap? Sekarang? Belum. Ragu ya. Buat jamaah yang ada di rumah nih yang suka ngantri untuk mendapatkan sesuatu, dibela-belain ngantriannya ya, walaupun panjang tetap ngantri. Kira-kira kalau ngantri untuk yang satu ini mau nggak nih? Ini viral nih, antrian warga urus sidang cerai. Coba kita lihat tayangannya dulu, silakan. Warganet dihebohkan oleh video yang menunjukkan antrean sidang cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga juga membadati trotoar sambil menunggu antrean. Hingga Jumat siang, pihak pengadilan mengaku antrean terjadi akibat warga masuk serentak dan menunggu layanan buka di pagi hari. Selain itu, warga yang datang tidak hanya untuk mengurus perceraian, tetapi juga konsultasi, permohonan akta, dan meminta informasi terkait layanan Pengadilan Agama Cibinong. Gimana, dia mau ngantri juga? Enggak ya? Nauzubillah min dzalik, aku sih enggak. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ustadz, kan kalau dalam membangun rumah tangga kan perlu kerjasama ya, suami sama istri gitu ya. Iya dong, satu ngelahirin, satu enggak. Nah itu. Tapi kalau misalnya suami nih, dia nggak mau meringankan tugas istrinya, nggak mau kerjasama dalam rumah. Penjelasannya dalam Al-Quran ada nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mas Soni, Habib Utsman, Ustaz Maulana, jamaah di studio, serta jamaah yang ada di rumah, kita buka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun.
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, kita sedikit ambil di ujungnya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sudah sejatinya bahwa wanita itu dipergauli dengan cara ma'ruf, yakni mengangkat derajatnya secara mengurfkan dia, mengangkat daripada harga dirinya. Walir rijali alaihinna darajah, walakin akan tetapi seorang laki-laki, seorang imam, seorang pemimpin tentu saja memiliki kedudukannya tersendiri. Wallahu azizul hakim. Kalau dikatakan tentang kerjasama, bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna akhlaknya melainkan baginda Nabi SAW. Salah satu yang patut kita tiru daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ja'far Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi itu adalah seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbah. Beliau ini mengesol sepatunya sendiri dan juga menjahit bajunya sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kata Maulid Al-Barzanji, subhanallah, Nabi SAW adalah orang yang paling senang membantu keluarganya dan paling senang memudahkan keluarganya dan paling senang tersenyum terhadap keluarganya. Karena banyak orang laki-laki kalau di luar rumah tersenyum kepada semua orang, tapi ketika ketemu dengan istrinya senyum saja pelit. Dipikirnya nafkah itu cuma uang semata. Ya Allah. Nabi aja begitu sama istri, masa kita enggak ya? Kata Bunda Aisyah, Nabi itu paling banyak ketawa di rumah. Tapi ketawanya seorang Nabi itu bukan yang terbahak-bahak. Ketawanya adalah yang kelihatan gerahamnya senyum. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syah. Masya Allah. Yuk para lelaki, semangat ya untuk membahagiakan istrinya ya. Amin ya Allah, amin. Ini ada pertanyaan nih, aku bacain ya. Dari Instagram @rajayudapratama. Assalamualaikum Ustadz, aku disuruh jagain perasaan orang, tapi nggak dibayar. Gimana ceritanya itu Ustadz? Tolonglah Ustadz Maulana. Sejak kapan perasaan dibayar kalau mau dijaga? Bukan saya Ustadz, itu yang nanya orang. Yang mana orangnya? UMR juga nggak dapat ya. Jangan kemana-mana. Biar nanti dijelaskan sama Ustadz Maulana dan juga guru-guru kita. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Sama istri, sama pasangannya.